Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ananda yang telah join untuk hari ini ya. Sebelumnya, sebelum kita memulai, karena masih suasana Lebaran ya, Ibu mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin. Semoga amal yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita disampaikan lagi untuk Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih dapat berkumpul di pertemuan kita yang ke-15 ya. Di mana materi-materi kita dari pertemuan pertama itu pembahasan tentang besaran satuan, dilanjutkan dengan kinematika, di mana kinematika itu kita bahas tentang GLBB, GLBB, GMB, GMBB, dilanjutkan dengan dinamika, membahas tentang gaya, ya, usaha, gaya, kemudian energi, dilanjutkan dengan daya, lalu getaran gelombang, suhu kalor, lalu terakhir itu adalah bagian tentang fluida, listrik statis, dan hari ini terakhir tentang listrik dinamis. Oke. Nah, minggu lalu Ibu ya hanya memberikan, 2 minggu yang lalu Ibu telah memberikan materinya saja ya, tanpa memberikan penjelasan. Oke. Nah, mungkin dari hasil ini sebentar Ibu langsung share screen kan hasil kuisnya ya. Ibu dari hasil kuisnya saja Ibu share, jadi dari situ nanti agar lebih mudah saat memberikan penjelasan ya yang mana kalian kurang mengerti. Baik Ananda, minggu lalu kan tentang listrik statis ya. Jadi listrik statis itu berarti statis seperti diam ya. Sehingga kalau kita katakan listrik statis itu adalah listrik tidak mengalir. Oke. Nah, di dalam listrik statis, sebentar ini Ibu agak keluar ini dari zona apa Ibu? Sebentar ya. Sudah tes semua ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ada yang belum tes ya. Atas nama Muhammad Arif ya. Ini ada yang belum tes juga nih. Oke, nanti akan kita berikan yang lainnya lagi ya. Jadi di sini ya, ini Ibu sharekan dulu. Oke, nampak hasilnya? Nampak, Bu. Oke. Nah, di sini kita mulai ya Ananda. Pembahasan listrik statis itu berkaitan tentang atom ataupun berkaitan tentang muatan ya. Jadi di mana di sini muatannya itu kita katakan ada muatan positif, ada muatan negatif. Atau kita katakan atom itu terdiri dari satu inti atom. Oke. Satu lagi kita katakan sebagai elektronnya ya yang mengelilinginya. Jadi inti atom dengan elektron ya, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah,
Di sini ya atom itu adalah kita katakan sebagai partikel terkecil penyusun suatu materi ataupun zat. Oke. Jadi elektron, neutron, proton itu salah satu jenis muatan. Ya. Bisa ya. Yang salah siapa, yang benar siapa, nanti bisa dicek. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, ketika kalian lihat muatan, ya, ingat kalau dikatakan sebagai muatan, muatan itu kalau dia sejenis, dia itu akan tolak menolak, tetapi kalau dia berlainan jenis, maka dia akan tarik menarik. Ya, dari persentasenya ini Ibu lihat sedikit ya, ada yang hampir 4% itu waktunya habis, oke? Nah, di sini kalian lihat aja kata kuncinya, ya. Muatan A tolak menolak dengan muatan B, ya, tetapi menarik C. Jika muatan C menolak muatan D positif, berarti kita katakan C-nya positif, D-nya juga positif ya. Paham? Ya, positif positif, C positif, D positif berarti B negatif, sedangkan A adalah negatif. Oke, jadi di sini yang benar adalah A muatan negatif, B muatan negatif, C-nya muatan positif. Kata kuncinya di sini. Jika muatan C menolak muatan D positif, berarti positif dengan positif, C kan berarti positif. Oke, di sini sudah bisa ya. Mudah-mudahan Ananda memahaminya. Jadi kalau dikatakan antara muatan kalau kita ambil di dalam listrik statis, sejenis itu tolak menolak, berlawanan jenis itu tarik menarik. Sama juga dengan kita, kodratnya laki-laki dengan laki-laki itu pasti tolak menolak, kecuali kalau ada penyakit. Ya, tetapi kalau laki-laki dengan perempuan itu tarik menarik ya. Oke, pasangan. Nah, selanjutnya ini ada yang bisa menjawab kenapa dia alasannya itu adalah A daripada Ibu yang menjawab? Ya, Ibu beri kesempatan siapa yang mau memberikan komentarnya. Ada gambar. Ada proton, ada elektron berturut-turut. Ada yang terbalik ini, rata-rata terbalik Ibu perhatikan di sini. Oke. Dia mau nanya, yang mana sih proton, yang mana sih elektron, tetapi diurutkan secara berturut-turut. Proton di nomor 2, elektron. Oke, elektron di muatan 1. Ya. Ini rata-rata terbalik nih, ada yang 1 dan 2 ini kecelek di sini nih. Ya. Oke, kecelek di sini Ibu melihat itu keceleknya di sini nih. Apa namanya? Tergoda dia dengan pilihan lain ya. Oke, nah ini dia. Mungkin di sini juga masih apa ya? Karena dilihat dari persentase kesalahannya. Kalian sudah melihat mungkin slide yang Ibu kirim kemarin ya. Ketika batang kaca dia digosok kain sutra, itu kan kain sutra itu setelah digosok kain sutra itu akan bermuatan positif. Nah, kenapa dia bermuatan positif? Ingat kemarin konsepnya yang berpindah itu adalah elektron. Ya. Maka di sini kita katakan ya, kenapa dia bisa bermuatan positif kan berarti dia kekurangan elektron. Berarti yang berpindah adalah yang berpindah kain sutranya itu. Jadi elektron itu mengalir dari batang kaca ke kain sutra. Ulangi lagi, batang kaca yang setelah digosok kain sutra akan bermuatan positif. Jadi elektron yang ada pada si batang kaca dia akan mengalir ke kain sutra. Ya. Jadi si batang kaca itu kan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kenapa? Karena yang ada di batang kaca itu elektronnya sudah berpindah ke kain sutra. Ya. Sehingga si batang kaca ini jadi bermuatan positif. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, lanjut. Nomor kelima, peristiwa berikut ini yang terkait dengan gejala listrik statis. Oke. Nah, di sini mungkin banyak yang apalagi ya?
yang apa namanya terjadi silap ya, silap mata. Oke. Menempelnya tinta pada kertas, terjadi penempelan. Ingat ya, ketika tinta pada kertas itu dia itu akan menempel, itu akan kita katakan sebagai gejala listrik statis. Selanjutnya ya, debu yang menempel pada permukaan layar TV itu juga ada positif, ada negatif. Ya, jadi kalau kalian lihat ya, oh kacanya itu kayak ada menempel gitu ya, itu kita ambil sebagai gejala listrik statis. Kenapa? Ya, jadi ketika ada peristiwa ya terjadinya tarik menarik ataupun tolak menolak, di situ kita akan lihat ini gejala listrik statis. Nah, Bu, kenapa kalau si C itu kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan itu bukan merupakan gejala listrik statis? Oke, kedua telapak tangan terasa panas, yang diambil itu terasa panasnya. Kecuali kalau misalnya ya telapak tangan ataupun roll yang digosokkan kemudian diletakkan di atas tempelan kertas itu nanti dia akan menempel. Jadi di sini akan ada terjadi yang namanya listrik statis. Tapi kalau ini namanya kalau kita ambil akan ada perubahan panas. Ya, ini bukan salah satu termasuk salah satu contoh gejala listrik statis. Bisa dipahami, Ananda? Tahu. Bisa ya. Oke. Selanjutnya di nomor ke-6. Oke. Peristiwa pemisahan. Ingat pemisahan. Berarti kalau kalian lihat video ataupun PPT yang telah Ibu berikan, ya, ada peristiwa induksi kan? Ada? Ada peristiwa induksi ya, induksi listrik. Jadi induksi listrik itu adanya pemisahan antara muatan positif dengan muatan negatif. Oke, jadi di sini adalah yang A. Oke. Nah, terakhir di nomor 7, ini mungkin kurang apa ya? Kurang waktunya ya. Oke. Ini yang ditanya adalah F. Jadi persamaannya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Oke. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Oke, ini gambarnya. Oke, A, B. Terpisah ya jika muatan A digeser ke kanan sejauh 1 cm dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Berarti kalau kita ambil dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Berarti jarak dari kiri ke kanan itu berapa? Jadi tinggal 3 ya. Di sini Iya, Bu. mungkin oke. Jadi dia 3 cm yang tinggal. Ya. Ingat ada di situ dia. Jadi agak-agak apa namanya kalau kita lihat ya. Muatan A 8, muatan B-nya 45. Oke, ulangi lagi. Dua buah muatan diletakkan terpisah seperti gambar. Muatan di A-nya adalah 8 mikrokolum dan gaya tarik menarik yang bekerja pada kedua muatan adalah 45 Newton. Oke. Di sini yang perlu kalian cari itu apanya dulu? Cari apanya dulu? Halo. Ya, ini sudah dikerjakan. Gimana caranya? Pertama di sini ada 2 langkah. Yang pertama kalian cari dulu adalah si muatan B-nya. Ya. Jadi kalau sudah F-nya sudah dapat 45 Newton, kemudian muatan A-nya itu adalah 8 mikrokolum. Oke. Kemudian yang B-nya tidak diketahui,
Lalu diketahui di R-nya itu adalah 4 cm. 4 cm itu berarti 4 kali 4. Berarti 16 kali 10 pangkat berapa? Ada yang dapat? Jadi nanti hasil dari dapatlah dari persamaan dari nilai B-nya itu berapa? Coba. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ini soalnya menjebak, ini 2 kali langkah ya. Jadi yang pertama kalian cari dulu si B ya di 4 cm. Maka yang 45 Newton itu, oke, 45 Newton 9 kali ya dapatlah dia itu nilainya sama dengan berapa dapatnya? 9 berapa? Nana? Di sini yang benar ada, kita lihat. Oke, ini dia ada Devi, Siska, Elvira, ada Elvira? Ada, Bu. Kayak gimana dapatnya atau hanya main tebak-tebakan aja? Nana, Rafiki, gimana cara mencarinya? Kok bisa dapat 80? Pakai perbandingan, Bu. Kalau Oke, Nana gimana cara perbandingan? Gaya gitu, Bu. Oke, gimana cara perbandingannya, Nak? dari F1 per F2 sama dengan K dikali QA kali QB per R1 kuadrat per K kali QA kali QB per R2 kuadrat. Berarti dia nanti kan, Bu, yang K dikali QA sama QB-nya itu yang di atas sama yang di bawahnya itu dicoret, Bu. Ya, dicoret. Jadi nanti di sini nanti perbandingannya nanti dia dikurang 1 ya. Iya, Bu. Jadi sisanya tinggal F1 per F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat, Bu. Oke, R1 per R kuadrat. Oke. Jadi, Itu salah satu langkah. Terus lanjut lagi. Jadi, Bu, F1-nya kan 45. Jadi 45 per F2 kan yang ditanya. Lalu 45 per F2 sama dengan muatan R1. R1-nya jaraknya tadi 4. Bukan, 3, Bu. 3 kuadrat. Muatannya R2-nya per 4, Bu. Muatan R1-nya tadi. Berarti 45 per F kuadrat, 45 per F2 sama dengan 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16. Hasilnya F2 sama dengan 16 dikali 45 per 9, Bu. Jadi 80 Newton. Oke. Jadi dapatnya 80 Newton, Bu. 80 Newton ya. Oke. Jadi bisa juga cara yang lainnya ya, Nak ya. Ketika kalian ambil persamaannya, 2 buah muatan listrik, kita cari dulu satu-satu juga bisa ya. 2 buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Muatan di A adalah 8 mikrokulum dan gaya tarik menarik yang bekerja pada kedua muatan adalah 45 Newton. Ya, K ini kan sudah ketetapan. Oke, jadi bisa kalian masukkan dulu persamaannya F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Ya, R kuadrat. Maka dapatlah dia, kita cari, masukkan F-nya itu adalah 45, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, lalu nilai muatan QA-nya itu adalah 8 mikrokulum, yang ditanya adalah muatan B. Ya, sedangkan jarak sini sudah tahu 4 cm. Berarti 4 cm itu adalah nilainya 16 kali 10 pangkat minus 4 ya. Minus 4 meter pangkat 2. Oke. Nah, setelah didapat hasilnya dari muatan itu dapat nilainya adalah 10. Oke, dapat nilainya 10. Ya, 10 mikrokulum. Nah,
Selanjutnya dari 10 mikrokolom itu masukkan lagi nilai dari F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Maka sudah kita lihat bahwa nilai F-nya itu belum ada. Kenapa? Karena yang mau dicari itu ketika jaraknya si A ini bergeser ke kanan. Ya, berarti kan 4 kurang 1 bergeser ke kanan, berarti kan dia menjadi 3. Ya, 3 cm. Maka 3 cm ini kita kuadratkan dulu, berarti dapatlah dia 9 ya. Dapat 9 kali 10 pangkat 3 ya. 9 kali 10 pangkat 4 ya. Oke, setelah itu, setelah dapat, tinggallah masukkan nilainya. K ini 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dikali 8 mikrokolom, dikali 10 mikrokolom per 3 cm kuadrat. Oke, maka setelah didapat, hasilnya adalah 80 Newton. Oke, gimana? Bisa? Bisa ya, ada 2 langkah ya. Yang pertama dengan menggunakan perbandingan. Yang satu lagi dengan menyelesaikannya satu per satu. Cari dahulu nilai yang pertama, lalu nilai yang ini dimasukkan ke bagian yang B-nya. Gimana? Bisa? Bisa dimengerti? Alvira, Nana, Devi, bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Di nomor ke-8 ya, alat untuk mengetahui ini di sini banyak yang silap ya. Kalau dia generator Van de Graaff ini merupakan alatnya ya. Jadi di sini alat untuk kita melihat yang namanya listrik statis generator Van de Graaff. Tetapi kalau untuk mengetahui muatan itu adalah elektroskop. Oke, seingat Ibu di file kita itu ada juga itu. Elektroskop sama generator Van de Graaff ya, ada masing-masing ada. Oke, yang ke-9 ini jumlah muatan yang terdapat dalam simbol dalam sebuah benda itu berarti muatan Q ya. X meter, sini salah, W itu joule, F itu gaya, tetapi yang ditanya muatan berarti muatan itu Q dengan satuan kolom. Dan terakhir adalah gaya tolak menolak itu dan tarik menarik F, 2 buah muatan berarti Q1, Q2, dia berbanding terbalik berarti dia R kuadrat, berarti dia jawabannya adalah C. Mungkin itu ya, kalau di dalam listrik statis lebih membahas kepada muatan. Satu lagi di sini ada masuk ke dalam yang namanya kapasitor. Oke, kapasitor. Sampai di sini ada pertanyaan Ananda? Mana tahu ada yang kurang jelas? Kita lanjut ke bagian listrik dinamis. Ibu bilang mungkin kalian agak bosan kali dengar Ibu menjelaskan. Oke, ada yang mau ini? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ibu ambil dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai listrik dinamis. Kalau dikatakan listrik dinamis ini adalah listrik yang mengalir ya, dinamis berarti terjadi pergerakan. Hampir sama juga dengan fluida. Fluida itu dibagi menjadi 2, ada fluida statis dengan fluida dinamis. Jadi di sini yang dikatakan yang dinamis itu adalah muatannya itu yang mengalir ya. Jadi kalau kalian pandang-pandang ya aliran ataupun misalnya yang di atas Alvira lampunya itu hidup ya. Ataupun kita lihat nih di sini, pokoknya ketika lampu itu menyala,
berarti akan terjadi yang namanya muatannya itu mengalir. Ya, jadi dikatakan muatannya itu mengalir, maka masuklah di sini ada yang kita kenal dengan kuat arus, ya, kemudian muatannya sama waktunya. Jadi I sama dengan Q per T. Berapa lama muatannya itu mengalir dalam satuan waktu. Jadi I sama dengan Q per T. Sebentar Ibu, masih mengarah dulu ya. Oke, sudah tampak di depan Ananda semua? Udah, Bu. Oke ya, listrik dinamis. Nah, di sini ya, Ibu hanya membahas ya, ada 39 slide, tetapi ini sebenarnya merupakan penerapannya sangat dekat dengan kita. Oke, nah di dalam listrik dinamis ini, kalian akan menentukan yang namanya arus listrik, ya, hambatan, energi listrik, daya listrik, kemudian kalian gunakan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, sama analisa rangkaian. Nah, di sini kalian akan kenal dengan yang namanya ada arus DC dengan arus AC. Tetapi yang paling sering kita bahas nanti adalah DC, ya. DC itu adalah arus direct current, berarti arus yang searah, ya. Kalau dia AC alternating current, berarti arusnya itu adalah bolak-balik. Nah, di sini Ibu. Ya silahkan. Maaf, Bu, gambarnya belum nampak. Itu yang ada di yang Ibu share yang ini, Bu. Yang mana, sayang? Tujuan instruksional kan? Belum, Bu, PPT-nya belum kelihatan. Yang itu yang baru kelihatan itunya. Bentar. Oke, ini dia. Sorry. Udah? Udah nampak? Bu. Oke, terima kasih Devi ya. Baik, jadi di sini dari yang kita katakan listrik statis ya, tadi listrik statis itu membahas tentang muatan. Kalau di dalam listrik dinamis membahas tentang muatannya itu mengalir. Oke, seperti ini. Oke, ini dia. Bisa kalian lihat? Ini nampak? Apa Ibu besarkan dia? Nampak ininya? Nampak, Bu. Oke. Jadi nanti di sini yang mengalir di sini dia. Kan ada di sini kita katakan baterai ataupun kita katakan sebagai tegangan. Lalu kemudian arus ya. Sorry, mohon maaf, di sini bola lampu ataupun di dalam bola lampu ini akan ada yang namanya hambatannya. Nah, di sini akan mengalir ya muatan-muatan sehingga dapat menghidupkan si ini lampu ini. Oke. Seperti ini. Ya. Jadi ketika kita lihat arus listrik ini banyaknya muatan listrik yang mengalir ya.
dalam dari sini dalam penghantar persatuan waktu. Oke. Ini ada lagi dia yang apa ya? Seperti ini dia ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, antara I-nya itu adalah arus, Q-nya muatan, T-nya ini adalah waktu, di mana I dalam satuan ampere, Q-nya dalam satuan ohm, dan T-nya ini dalam satuan skon. Ya. Nah, yang mengalir itu adalah elektronnya. Tadi sudah tahu konsepnya ya. Alirannya itu adalah elektron yang mengalir. Nah, sekarang ya kita lihat di sini. Oke, ini sudah tadi. Nah, kalau kita ambil ya salah satu penerapannya itu ketika kalian menghidupkan, ya itu kan akan terhubung dengan saklar ya. Saklar itu ketika dia tertutup itu berarti nyala, tetapi ketika dia terbuka maka lampunya itu akan mati. Oke, bisa dilihat ya. Nampak? Masih nampak animasinya ya? Oke, sama seperti ini. Ketika kita ambil lampunya itu seperti ini tadi. Seperti ini tadi. Ketika dia itu hidup, ya, ketika dia akan menyala lampunya, maka rangkaian tertutup, saklarnya terhubung. Kalau dia saklarnya terbuka, berarti lampunya mati. Oke, ini konsepnya. Jadi muatan yang mengalir persatuan waktu dalam penghantar itu kita katakan sebagai arus listrik. Ya. Nah, aliran itu nanti bisa seperti ini juga, sama, ya. Oke, konsepnya ada pipa. Kalau kalian lihat kan mengalirnya itu kalau dari air itu kan dari yang tinggi ke yang rendah ya. Jadi kalau di dalam baterai itu dari positif ke negatif. Oke, inilah dia alirannya itu. Ini pada aliran air, ini pada langsung ke contohnya. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Nah, jadi kalau diambil untuk aliran, ya elektron itu dari potensial rendah, dari kutub negatif ke potensial tinggi. Tetapi kalau diperhatikan, untuk arah arus listriknya itu dari potensial tinggi, di mana potensial tinggi itu adalah kutub positif, ke potensial rendah, kutub negatif. Ya, pahami? Elektronnya itu dari potensial rendah, potensial tinggi, tetapi arusnya itu dari positif ke negatif. Nah, seperti ini. Nampak ya? Kalau kita ambil baterainya itu positif, negatif. Oke. Ini muatan positif. Kalau dia ambil di sini. Oke, satu lagi. Seperti ini dia. Ya. Potensial tinggi ke potensial rendah. Maka nanti di sini akan ada terjadi pengaliran. Ini muatannya yang di sini. Tadi dari negatif ke positif, sedangkan kalau untuk potensial tinggi ke rendah ini ke arah arusnya. Mudah-mudahan ya. PPT Bu nggak gerak loh Bu. Ya, yang ini ya sayang, yang bagian baterainya nggak nampak bergerak. Nggak nampak bergerak PPT yang gambar baterainya. Enggak Bu. Masih di slide 3 kan Bu? Iya, slide 3. Ntar Ibu apa lagi. Ini nampak? Nampak Bu. Nampak ya. Oke. Nampak terjadi pergerakan alirannya? Nampak Bu. Oke. Nah, ini dia yang kita ambil tegangan beda potensialnya ya. Lanjut lagi. Nah, seperti ini dia arah alirannya. Nanti Ibu bagikan juga PPT-nya ya. Sabar ya. Nah, untuk alat ukurnya di dalam listrik dinamis ini ada dikenal dengan satu untuk mengukur kuat arus listrik namanya ampermeter. Ya. Untuk mengukur tegangan namanya voltmeter. Untuk mengukur yang namanya kalau kita katakan hambatan sering juga kita bilang sebagai ohmmeter. Ya.
Jadi ammeter ini disusun secara seri dengan komponen yang mau diukur arusnya. Kalau tegangan itu disusun secara paralel, ya. Ammeter disusun seri, sedangkan untuk mengukur tegangan itu disusun secara paralel. Nah, inilah dia, kalau memang belum pernah melihat, inilah dia ampermeter. Bisa juga multi tester, mana tahu ada orang tuanya bekerja di bagian listrik dan elektronika, ammeter ataupun kita katakan multimeter itu ya, di multimeter itu ada voltmeternya, ada ampermeternya, ada ohmmeternya yang mengukur hambatan. Oke. Inilah dia, ketika diambil disusun cara seri seperti ini. Ini dia ammeternya itu disusun secara seri. Jadi seri itu dalam satu titik mereka terhubung, ya. Sedangkan paralel itu ada titik lain yang menghubungkan, ya, beda titik. Jadi ada dua titik yang terhubung dengan yang nama paralel. Nanti akan Ibu iniin ya. Ini dia. Jadi inilah dia arah arus listrik itu, ya, I sama dengan delta Q per delta T. Satuannya itu adalah ampere, di mana 1 ampere itu adalah 1 coulomb per 1 skon. Ya, jadi 1 coulomb itu melewati areanya itu dalam waktu 1 skon. Oke. Nah, hampir sama seperti ini contohnya. Ada muatan melewati filamen dengan waktunya itu 2 skon. Muatannya itu 1,67, ditanya berapa arusnya, maka arusnya adalah 1,67 per 2 skon sama dengan 0,835 ampere. Oke, ini masih gampang. Nah, bisa juga seperti ini, dalam waktu 2 menit arusnya itu mengalir 2 ampere, ditanya muatannya, terus jumlah elektron. Bu, kok terhubung dengan elektron? Oke. Kita ambil persamaannya, ya. Muatannya itu I sama dengan Q per T. Karena I sudah diketahui, tinggallah dia yang ditanya adalah Q-nya. Q sama dengan I kali T. Maka Q-nya 2 kali 120, 240 coulomb. Nah, selanjutnya untuk menentukan berapa sih jumlah elektronnya, maka N sama dengan Q per QE. Q-nya itu adalah 240 coulomb. Sedangkan elektron nilainya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ini sudah ketetapan. Ya, nilai elektron itu sudah ketetapan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kalau kalian belajar di dalam atom masing-masing ya, ada elektron, ada proton, ada neutron, itu masing-masing ada nilainya. Oke. Maka dapatlah nilainya adalah 1,5 kali 10 pangkat 21 buah elektron. Oke, kita lanjut lagi ya, masuk kepada hukum Ohm. Nah, Ananda, kalau kalian lihat di dalam hambatan listrik ataupun hukum Ohm ini, kita akan kenal dengan yang namanya ada tegangan, ada arus, sama ada hambatan. Ya, jadi ketika tegangan listrik ataupun beda potensial ini kita berikan pada ujung-ujung dari sini, dari ujung-ujung pada konduktornya seperti ini ya, ini yang di bagian gambar pertama, maka nanti akan sebanding dengan tegangan yang diberikan, sehingga arus itu sebanding dengan delta V. Delta V itu adalah perubahan dari tegangan, ya. Maka persamaannya adalah hambatan itu adalah perbandingan ataupun beda potensial per arusnya. Ya, di sini satuannya itu adalah volt ampere itu sama dengan ohm. Ini ohm tulisan biasa dengan O-nya itu huruf kecil, atau kalau memang tidak mau menulis dengan gambar dengan tulisan ohm, bisa lambang kalau kita bilang seperti huruf O tapi O-nya itu tengahnya nggak ada, disambungkan kiri kanan seperti itu. Kalau itu dibilang seperti itu ya, dibaca sebagai ohm. Oke. Nah, ini dia delta V sama dengan IR. Inilah dia dikatakan sebagai hukum Ohm, di mana hambatan itu konstan dan tidak bergantung terhadap si tegangan. Ya, ini dikemukakan oleh si Simon Ohm, Georg Simon Ohm, di mana di dalam persamaan ini, oke ini dia.
Ya. Persamaannya itu R sama dengan tadi delta V sama dengan I kali R. Ini untuk bagian dari yang metal, ya, yang kita ambil sebagai materinya itu dalam bentuk besi ya, kalau kita ambil, ataupun dalam bentuk logam, satu lagi dalam bentuk semikonduktor. Oke. Nah, seperti ini persamaannya. Untuk soalnya, ada setrika, dia menarik arus 2 ampere, tegangannya 220. Berapa hambatannya? Berapa hambatannya? Kalau kita ikutin persamaannya ini, R sama dengan delta V per I. Delta V-nya adalah 220 dibagi 2 sama dengan 110 ohm. Oke, ini 110 ohm ya. Oke, lanjut. Nah, ada istilah hambatan jenis. Hambatan jenis ini yang bagian ini, bagian rho. R sama dengan rho L per A. R-nya ini adalah hambatan, rho-nya ini hambatan jenis, L-nya ini panjang dari, kita katakan sebagai panjang dari konduktornya, A-nya ini adalah kita katakan sebagai luas penampang. Oke. Nah, kalau kita ambil persamaan-persamaan dari hambat jenis itu, ya, kita ambil sebagai ohmmeter. Bukan ohm ya, tapi ohmmeter. Nah, inilah dia untuk persamaannya. Rho sama dengan rho awal, ya, 1 ditambah alfa T kurang T0. Di sini ada perubahan temperatur. Oke. Ini untuk masing-masing bahan sudah ada ketentuannya, ya, dari silver, ya, dari perak, kemudian tembaga, emas, aluminium, ada silikon, ada kalsium, ada bismut, ya, ada grab, ya, sampai ke sulfur. Ini masing-masing memiliki hambat jenis yang berbeda. Oke, sudah mulai agak ngantuk-ngantuk kayaknya Ibu lihat ya. Oke, nah sekarang lanjut ke energi daya listrik. Ini sering ya kalau kalian ambil energi daya listrik. Bu, beda nggak sama daya dalam yang seperti biasa, usaha dan energi? Persamaannya bisa kalian gunakan, ya. Jadi di sini kita berhubungan dengan yang namanya ini di sini. Oke, di sini kalau misalnya P sama dengan F V per I ya, V kali I, P sama dengan V kali I, ataupun I sama dengan delta V. Nah, Bu, kadang-kadang kenapa ada persamaan delta V sama I? Ya, nah, dalam setiap buku itu beda-beda untuk penggunaannya, ya. Ada yang bilang sebagai perubahan tegangan, ada yang bilang sebagai perubahan ataupun beda potensialnya. Jadi tergantung Ananda mau menggunakannya di mana. Ini di sini dia. Ya, ini dia kalau daya dengan satuan watt, joule per sekon, delta E per delta T di sini adalah perubahan energi per satuan waktu. Delta untuk energi itu Q kali V per delta T, sehingga menjadi delta Q per delta T itu adalah I, delta V tetap, maka I delta V. Ya, itu penurunan rumusnya. Kalau dari hukum Ohm, P sama dengan I kali delta V, I itu kita ambil delta V itu kan dari I kali R, makanya I kali I jadi I kuadrat R, ataupun R itu ya adalah nilai dari V kali I, ya. Ibu ulangi, R itu adalah V kali I ya. Maka nanti yang diambil di sini persamaannya delta V kuadrat per R. Oke, mudah-mudahan di sini bisa. Jadi kalau kita ambil pada sebuah lampu pijar tertulis 100 watt, 220 volt, maka dapat kita perkirakan hambatan listrik dari lampu tersebut
Dari sinilah kita ambil nilainya. 100 watt dengan 220 volt. Ya. Dapat berapakah itu? Berarti kita gunakan nilai dari, bisa kita cari dulu di sini. Bisa nanti kita tinggal dapat nilai dari si dayanya 100 watt, tegangannya di sini, maka tinggal cari R-nya berapa. Ya, dapatlah itu berapa sih hambatan dari lampu pijar. Oke. Sama juga seperti ini. Ini dia. Untuk mengukur, ya, ada pemanas listrik beroperasi 3 jam sehari selama 30 hari. Pemakaiannya itu 300 per kWh. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Maka persamaannya delta E. Delta E itu adalah P kali delta T, di mana P-nya itu V kali I, atau I kali V kali delta T, maka 15 ampere kali 120 volt kali 3 jam, ya, selama 30 hari. Jadi 15 ampere 120 volt 3 jam kali 30 hari. Maka dapatlah dia 162.000 watt hour. Nah, di sini kita kita lebih sederhanakan menjadi 162 kilowatt hour. Ya, maka nanti biayanya tinggal kalikan aja, karena kan dia dihitung per kWh. Per kWh itu Rp300. Kalau sekarang berapa per kWh? 1.452 ya. Agak lebih mahal ya sekarang ya. Lebih mahal untuk biayanya, maka menjadi biaya itu 48.600. Oke, sampai di sini bisa dipahami Ananda? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Kalau kalian punya listrik sekarang itu kan menggunakan token ya. Kalau menggunakan token itu kan sekarang lebih hemat ya. Kita bisa memperkirakan penggunaan listrik kita. Jadi kalau AC, nah kalau AC sebenarnya kalau dia hidup mati itu yang besar. Tahu itu yang besar penggunaannya. Kenapa? Ketika dia menarik pertama sekali arus itu ya, maka di sini dia yang paling besar listrik yang kita ambil, kita gunakan seperti itu. Jadi ketika kalian menggunakan listrik ataupun menggunakan AC, gunakan nanti dari yang paling rendahnya ya. Misalnya selalu usahakan dia pada temperatur normal. Jangan langsung ke suhu yang 16 derajat Celciusnya. Kenapa? Karena nanti di situ dia yang menggunakan listrik yang paling besar. Ya. Kemudian kalau lampu, untuk lampu biasakan kalau kalian gunakan itu, kalau memang tidak perlu matikan, ya itu tidak dia stabil kalau dia lampu. Tetapi kalau misalnya alat-alat listrik seperti mesin cuci, ya, kemudian kita ambil itu sanyo, AC, itu biasanya arus pertamanya itu yang buat tinggi, yang mahal, ya, ketika pertama sekali penggunaannya. Seperti itu. Sampai di sini bisa? Ada pertanyaan? Jelas? Ini nanti di rangkaian seri, rangkaian paralel. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu bagikan dulu ininya ya. Ini dia di bagian susunan seri, susunan paralel. Mana tahu di sini hambatan pengganti. Ada Kirchhoff. Kirchhoff itu untuk arus ya. Di mana untuk arus ini setiap titik percabangan arusnya itu sama. Dan terakhir daya hampir sama tadi, sudah ada di bagian tadi yang pertama ya. Kita menggunakan daya listrik itu seperti apa. Itu dia. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Mana tahu di sini ada yang kurang jelas. Mungkin yang bagian ini ya, hambatan ya. Oke. Ibu jelaskan dari sini dulu. Oke.
Oke. Tadi Ibu bilang Ibu katakan untuk tegangan dia disusun secara paralel ya. Oke, ini dia. Ketika kalian gunakan ya hambatan dalam rangkaian seri dengan hambatan dalam rangkaian paralel. Ketika dalam rangkaian seri ya hambatan ataupun resistor itu untuk arus di setiap titik ini sama. Ya. Tegangannya itu di setiap titik ini dia ditambahkan. Kemudian hambatan untuk resistor itu R1, R2 ini ditambahkan juga. Nah, perbedaannya Ananda ketika kalian ambil misalnya diketahui R1-nya 3 Newton. Mohon maaf, 3 ohm ya. R2-nya 6 ohm. Berapakah hambatan totalnya? Ketika R1 3 Newton, R2-nya 3 ohm ya, mohon maaf. Ada ini. R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm, berapakah resistornya? Hambatan totalnya? 9, Bu. 9. Ya, 9 ya. Berarti 3 tambah 6, 9. Nah, apabila diketahui tegangannya itu adalah 18 volt. Tentukan berapa sih arus yang ada pada R1 sama R2. Sembilan, Bu. Berapa? 9. R1 9, R2 9. Yakin? Yakin? Oke, Ibu ulangi lagi. R1 sudah diketahui 3 ohm, R2 diketahui 6 ohm. Tegangannya itu adalah 18 volt. Berapakah arus totalnya dahulu kalian cari? Berarti R1 tambah R2, 6 tambah 3 dapatnya 9 ohm ya. Mohon maaf, Ibu ulangi kembali. Ya, Ibu ulangi kembali. Tadi Q ya, Ibu bilang ya. Mohon maaf, Ibu ulangi kembali. R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm. Tegangannya itu adalah 18 volt. Berarti kita cari R1 tambah R2 untuk ekivalennya adalah 3 ohm tambah 6 ohm, 9 ohm. 9 ohm. Oke, lanjut carilah dia arus totalnya. Arus total itu adalah, bagaimana kita cari? Tegangan dibagi dengan R ya, Bu. R ya. Berarti Iya, Bu. berapa dapatnya tegangannya? 18 volt dibagi dengan 9. 2. 2 ampere. Berarti R1-nya adalah 2 ampere, R2-nya juga 2 ampere. Nah, sekarang berapa tegangan di R1, berapa tegangan di R2? Tinggal kalikan aja. I1 kali R1 dapat berapa? I1-nya tadi dapat berapa? 2 kan? 2 kali 2, Bu. 3. Berarti di R1-nya 6. Oke, R2-nya? R2-nya 12, Bu. Oke. Jadi 2, Ibu ulangi, 6 ditambah 12 berarti sama totalnya dengan tegangan yang di sini 18 volt. 18. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke, Ibu ulangi kembali. Arus itu untuk dia seri di setiap titik itu sama. Tegangan adalah gabungan dari pertambahan dari I1 kali R1, I2 kali R2. Oke. Resistor untuk ekivalennya secara totalnya itu adalah penambahan dari R1 tambah R2. Oke. Nah, ketika kalian menyelesaikan seri ini, kalian harus cari dulu adalah hambatan totalnya.
Makanya misalnya diketahui V-nya 18 volt, R1 3 ohm, R2 6 ohm. Berarti mau mencari arus total dulu. Maka 3 ditambah 6, ulang lagi R1 tambah R2, 3 tambah 6 sama dengan 9 ohm. Ya, sudah dapat. Sekarang kita mau mencari arus total. Arus total adalah I sama dengan V per R. V-nya adalah 18 volt. R totalnya tadi 9 ohm. Maka 18 volt per 9 ohm adalah 2 ampere. Karena arus pada rangkaian seri adalah arus total sama dengan arus pertama sama dengan arus kedua, I1, I2, maka 2 ampere totalnya berarti sama juga di I1, sama juga di I2. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya kalau dia tegangan itu adalah pertambahan dari V1 tambah V2. Nah, V1 itu dicari dari I kali R1 ditambah I kali R2. Berarti I1 R1, I2 R2. I1-nya tadi sudah tahu 2, R1-nya adalah 3, 2 kali 3 berarti 6. Tegangan di R1. Sekarang di R2 kita ambil R2-nya tadi 12, I2-nya tadi adalah 2, maka mohon maaf 6 kali 2 tadi ya, 6 kali 2 jadi 12, berarti tinggal tambahkan aja 6 ditambah 12 volt adalah 18 volt. Mudah-mudahan di sini bisa paham? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, ibu nggak ibu tuliskan ya, ibu tuliskan dulu ini ya. Oke, ibu ini agak-agak ini dulu, apa namanya lisan aja dulu. Nah, lanjut. Sekarang kita bandingkan. Kalau misalnya ini dia kita bilang sebagai resistor dalam rangkaian paralel. Coba dilihat karena dia paralel, dia tidak bertemu pada titik yang sama, Nanda. Ya, tegangan itu disusun secara paralel di sini. Oke. Sudah berganti kan apanya animasinya apa slide selanjutnya kan? Sudah ya. Nah, di sini konsep dari paralel, tegangan itu di setiap titik cabang ini sama. Di R1 sama, di R2 sama. Oke. Tetapi arus yang berbeda. Oke. Arus yang berbeda. 3, ini di pertambahannya. Oke. Sedangkan resistor untuk ekivalennya ataupun totalnya adalah 1 per R1 tambah 1 per R2. Atau kalau misalnya ada 3 hambatan, 1 per R3. Ada lagi 1 per R4, seperti itu. Nah, di sini ya kalau misalnya Ibu berikan contoh. Apabila R1-nya 3 ohm, R2-nya 3 ohm, voltnya 18 volt. Oke, tegangannya itu adalah 18 volt. Berapakah hambatan total dari si rangkaian ini? Berapa? Berapa ininya? Berapa? Ada yang tahu? Oke. Ambil di sini. Untuk R total, nampak tulisan Ibu? Nampak, Bu. Oke. Apabila R1-nya tadi adalah 16, Ibu ulangi kembali. 2 volt, ulangi 3 volt, 3 ohm, sorry. R2-nya adalah 6 ohm. V-nya adalah 18 volt. Tentukan berapa R totalnya. Kalau dia di dalam ambil di sini, untuk R total itu adalah
1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Hasilnya berapa dapatnya? Ada bisa? 3/6 ya, Bu. Oke, 3/6. Berarti 3/6 itu kalian balikkan lagi. Jadi dia kan nanti 1 per 3 ditambah 1 per 6. Itu kan masing-masing kan kita samakan penyebutnya ya. Berarti kan 6 ya. Oke, 6 bagi 3, 2. 2 per 6 tambah 1 per 6 ya. Cocok? Iya, Bu. Oke, sama dengan 3 per 6. Oke, karena hasil dari kan 1 per R total itu sama dengan 3 per 6, maka ini kita balikkan. Maka R totalnya menjadi berapa? 6 dibagi 3 sama dengan 2, Bu. 2 ohm. Inilah dia R totalnya. Oke. Nah, sudah bisa paham di sini? Kita lanjut. Mau mencari tegangannya. Bu, berarti kalau tegangan di setiap titik kan sama. Oke, kalau dia, tapi kan Bu nilainya berbeda gitu ya. Paham maksudnya? Tapi di sini kan pembagi tegangan. Oke. Karena tegangan total, kalau kalian mau cari juga, Bu, kalau arusnya berapa? Oke. Arus itu adalah untuk mencari arus total. Arus total berarti kita cari gimana, Nak? I sama dengan R, Bu. V per R. Oke, R total ya. Maka dapat berapa V-nya? V-nya 18 volt dibagi 16 per 2, Bu. Wah, Bu. Oke, 2 9. ohm. Oke, dapatnya. Ini Ibu apa ya? Panjang ya. Sebenarnya bagusnya ke bawah dia dan apa? Di tulisannya bagus ini ya. Oke, dapatnya 9 ohm. 9 apa? Ampere, Bu. Ampere. Oke. Berapa di I1, berapa di I2 arusnya? Dapat? Di I1 berapa? Tinggal ambil aja, bagikan aja. 3, Bu. Dapat berapa, Nak? Di R1-nya berapa? 3. Di R2-nya? Bisa juga kalian ambil gini, ya. Ini kan masing-masing kalau dia tegangan kan sudah dapat tuh. Masing-masing titik kan 18 volt sama 18 ohm ya. Sorry, ulangi. 18 volt sama 18 volt di setiap titik. Bisa juga langsung kalian ambil 18 bagi 3 berapa, 18 bagi 6 berapa. Sama nggak hasilnya I-nya? Ataupun langsung aja kalikan. Ya, Ibu ambil. Mungkin kalian masih agak ini nih. F total tadi dapatnya 18 volt. Oke. Berarti V1 kita buktikan aja benar nggak yang kita ambil. V1 adalah 3 ohm dikali R-nya berapa? R-nya 3, Bu. Ohm sama dengan 6 ohm. 9. 3 ohm kali 3. V1-nya tadi adalah, ini ya. V1-nya itu adalah 3 ohm dikali 6. Tadi yang mana? 6, Bu.
Ya, 6. 6 itu dari mana tadi? 18 bagi 6 sama 18 bagi 3 tadi Ibu bilang. Oke. Ambil 18, 6. Jadi 6 tambah 3, 9 Bu. Oke. Berarti V1 9 ampere. Sama dengan 9 ampere enggak? 18. 18 volt. Oh. Untuk V2-nya? V2-nya? 6 ohm. 6 ohm. Ada yang terjadi salah nggak di sini? Sengaja buat kayak gini dulu. 6 ohm. Ada yang perlu nggak diperbaiki di sini? Yang berapa sih dapatnya yang di sini? Berapa sih? Ini kan masih I total nih. Kan kita belum bagi kan? Berapa di I1? I1 Bu, V per R Hmm? sama dengan 18/3. Hasilnya 6 ampere Bu. Oke, 18/3 sama dengan, Ibu ambil ya, 18 volt per 3 ohm sama dengan, dapat berapa nak? 6 Bu. ampere Bu. ampere. Berapa di I2? 18/6 Bu. 18 volt dibagi 6 6 ohm sama dengan 3. 3 ampere. Oke, sama nggak I1 tambah I2 itu? Berarti di sini kan terbukti kan? I sama dengan I1 tambah tambah I2 sama dengan, bisa dibedakan kan? Yang mana I, mana ini ya? Bisa Bu. bisa Bu. Itu sama dengan I2 sama dengan 6 ampere tambah 3 ampere sama dengan 9 ampere sesuai dengan yang di atas. Ya udah, sekarang tinggal tegangan totalnya ya tinggal kalikan aja. Yang I1 6 dikali 3 18 volt. Yang 2 3 dikali 6 18 volt. Bisa dipahami yang ini nak untuk V totalnya? Makanya V totalnya itu nanti adalah nilainya itu V total itu sama dengan V1 sama dengan V2. Inilah perbedaan dari untuk nilai dari persamaan perhitungan dari penggunaan kalau kita bilang ya, penggunaan dari paralel dengan seri. Bisa sampai di sini? Di screenshot aja kalau memang ini ya. Tulisannya atau gimana ya. Ibu ini mindahkannya karena udah bergeser dia nggak bisa diedit lagi dia, nggak bisa diedit lagi gitu ya. Oke. Sampai di sini bisa? Bisa Bu. Oke. Lanjut. Ya, Ibu lanjut lagi. Nah, untuk yang seperti ini adalah gabungan dari masing-masing. Oke, Ibu clearkan dulu ya. Udah di screenshot kan? Biar Ibu clearkan. Udah Bu. Oke. Nah, yang ini gimana masalahnya? Kalau kalian lihat. Ada R1, R2, R3. Ini kalian lihat seri atau seri paralel atau hanya seri saja atau paralel saja? Seri paralel ya. Oke.
Nah, di sini tegangan 18 volt, R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm. Oke. Nanti masing-masing bisa kita cari ya. Nanti ada R ekivalen, ada arus ampernya ya, arus I1-nya. Di sini sudah dapat nilainya. Coba nanti ya Ibu mungkin akan minta satu pertemuan lagi sama kalian. Pertemuan final kita ya. Kan nanti minggu depan kalau nggak salah libur ya. Tanggal merah ya. Iya, Bu. Oke, dan prediksinya kan minggu depan itu sudah UAS. Jadi Ibu ingin minta satu kali pertemuan sama kalian, biar apa ya? Ini kan nggak sempat waktunya, kita tuntaskan di minggu depan, dalam minggu ini. Waktunya Ibu minta waktu kalian kapan bisanya untuk untuk kita diskusi lagi. Mungkin ada 2 lagi nih, satu mengenai video, satu lagi mengenai materi listrik ini yang finalkan sama mengenai kuis yang belum mengerjakan seperti itu. Ya, untuk video ada 2 lagi yang belum mengumpul, itu ada Putri Paijah sama Muhammad Arif. Ya, itu yang belum mengumpul. Videonya bagus-bagus, cara penyajiannya juga bagus, malah lebih bagus kalian ya cara menyajikan untuk videonya. Materinya juga, tetapi mungkin ada penambahan ataupun ada yang perlu diperbaiki di situ. Nanti akan Ibu jelaskan secara umum yang mana yang yang perlu ditambahkan seperti itu. Mana yang perlu masing-masing sudah Ibu berikan catatan-catatannya, tinggal Ibu komentari masing-masing kalian seperti itu. Bisa didiskusikan ya Nana, kapan mau bertemu lagi? Dan tolong ini kan sudah ada jawabannya, coba kalian kerjakan dulu bagian contoh soal ini. Ini sudah ada langsung jawabannya, tetapi caranya seperti apa? Di bagian contoh soalnya. Ya. Dan coba juga dilihat di bagian ini lanjutannya ini, bisa nggak kalian paham mengenai langkah-langkahnya ini, susunan seri hambatannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jadi masih ada satu, karena kita memang kemarin seringnya itu adalah dari WA. Nanti sekali lagi Ibu minta sebagai penutup kita dan sekalian pemberian kisi-kisi untuk ujian akhir semester kita ya. Bisa ya Nak ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Oke, karena kita kemarin agak Ibu kena lagi sibuknya ataupun ada mungkin kondisi sakit ataupun lagi gimana gitu ya. Jadi seperti biasa Ibu bisa Jumat, Kamis ya, tengah hari di siang harinya insya Allah bisa. Itu dia. Sabtu juga bisa Ibu juga, Sabtu insya Allah Ibu bisa. Kalau memang mau nyantai kita Sabtu lah ya. Kalau memang kalian bisa, tapi tolong disempatkan aja, mana tahu bisanya itu di hari Selasa siang atau di Rabu siang. Ya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf, Ibu ambil waktunya sekitar 4 menit ya. Tolong dipelajari materi akan Ibu kirimkan mengenai listrik dinamis ini. Mohon maaf sebelumnya, semoga Ananda bisa mengerti. Kuis juga nanti akan Ibu bagikan ya hasil kuisnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih Ananda yang telah bergabung. Ada Devi, Alvira, Biastiwi, Elisa, Leo, Nana Yunia, Nikmah, Nurbaiti, Rafiki Ihsan, Sarah Nabila, Siska, Erika, Siti Khadijah, sama Sri Indah. Dan terakhir Yuni Sartika Tarigan. Berarti ada 3 yang tidak bisa join ya. Oke, sampai di sini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau dipoto? Oke, aktifkan kameranya sebentar. 1, Leo, Rafiki, Siti Khadijah, Sri Indah, Sarah. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah bisa log out dari ini ya.